Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kewarganegaraan kami yang berjudul tentang tidak pandai berterima kasih. Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Marsha dan Siti Maimunah. Sikap tidak pandai berterima kasih itu sendiri adalah ketika seseorang kurang atau tidak mampu mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas bantuan, kebaikan atau pemberian dari orang lain. Sikap dan perilaku tidak berkarakter yaitu yang pertama kurangnya penghargaan. Nah, untuk memecahkan masalahnya yaitu dengan menyadari pentingnya penghargaan. Nah, seseorang perlu menyadari betapa pentingnya penghargaan dalam hubungan interpersonal, praktik menghargai orang lain. Nah, setiap hari kita diusahakan untuk mengungkapkan atau menghargai sesuatu terhadap orang lain. Nah, ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan layanan di toko atau restoran. Untuk yang kedua ada egois. Nah, untuk memecah masalahnya, mengembangkan sikap empati. Nah, latihan empati ini seperti mencoba memahami perspektif orang lain, membantu mengurangi sifat egois, dan ini bisa dilakukan dengan mendengarkan cerita atau pengalaman orang lain tanpa menghakimi. Yang ketiga ada kurangnya rasa syukur. Nah, untuk mengatasi masalahnya itu dengan melakukan meditasi yang fokus pada rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap hal-hal baik dalam hidup. Selanjutnya yaitu hubungan sosial yang buruk. Untuk pemecahan masalahnya, membuka jalur komunikasi yang jujur dan terbuka dengan orang lain bisa membantu memperbaiki hubungan yang rusak. Mengungkapkan perasaan dengan cara yang konstruktif dan mendengarkan secara aktif sangat penting. Mengambil kursus atau pelatihan tentang keterampilan sosial dapat membantu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, termasuk bagaimana memberikan dan menerima penghargaan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan karakter yang terlambat. Untuk pemecahan masalahnya, terus belajar dan mencari pengalaman baru yang bisa mengembangkan karakter, seperti membaca buku tentang pengembangan diri, menghadiri workshop, atau mengambil kursus online. Memiliki mentor atau pelatih yang dapat memberikan bimbingan dan umpan balik tentang perilaku dan sikap bisa sangat membantu dalam pengembangan karakter. Baiklah, selanjutnya ada beberapa hasil wawancara terkait materi kami tentang tidak pandai berterima kasih, dan ada beberapa cuplikan video wawancara kami tentang tidak pandai berterima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin mewawancarai mata kuliah kewarganegaraan tentang tidak pandai berterima kasih. Baik, dipersilakan. Menurut Bapak, mengapa penting untuk menunjukkan rasa berterima kasih dalam kehidupan sehari-hari? Dalam menunjukkan rasa terima kasih dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, karena hal ini dapat memperkuat hubungan sosial, mempererat antara kita dengan orang lain. Dalam mengucapkan terima kasih itu dalam bentuk menghargai orang lain. Selanjutnya, bagaimana Bapak dapat menunjukkan sikap rasa berterima kasih kepada orang lain? Dalam menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengucapkan secara lisan untuk rasa terima kasih, atau bentuk secara barang untuk menghargai orang tersebut, ataupun dengan cara surat ataupun dengan cara pesan dalam menunjukkan hal-hal terima kasih. Sebenarnya menunjukkan hal-hal terima kasih ini sudah dengan banyak cara, dengan cara lisan, dengan cara tulisan, ataupun dengan unjuk rasa atau raut wajah dengan merasa senang. Itu saja. Selanjutnya, menurut Bapak apa sih dampak negatif jika seorang jarang berterima kasih? Orang yang jarang berterima kasih ini mungkin akan dilihat sebagai individu yang
tidak menghargai, dalam situasi tidak berterima kasih itu dapat menciptakan suasana yang tegang, suasana yang kurang harmonis. Orang tersebut pun jika sudah menolong orang dan tidak ada rasa menghargai, orang tersebut akan enggan untuk menolong orang tersebut. Selanjutnya, dalam situasi apa menurut Bapak rasa terima kasih sering terlupakan dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Dalam situasi yang sering terlupakan dalam berterima kasih, mungkin setahu saya jika orang lupa mengucapkan rasa terima kasih itu dikarenakan orang tersebut sibuk atau banyak dipikirkan atau ingin cepat dalam situasi tersebut. Pada apa tadi? Dan cara mengatasi. Untuk cara mengatasinya, sebenarnya untuk mengatasi, menciptakan atau mengucapkan rasa terima kasih kepada orang lain, dari diri kita sendiri. Tanamkan rasa di dalam diri kita sendiri untuk sering mengucapkan rasa terima kasih, yaitu dalam bentuk hal kecil ataupun hal yang besar, agar orang lain merasa dihargai dan orang merasa senang dan merasa orang tersebut dihargai lah. Ini yang terakhir ini bisa Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak ketika seseorang menunjukkan rasa terima kasih kepada orang, bagaimana perasaan Bapak? Dalam perasaan orang yang mengucapkan rasa terima kasih kepada saya sendiri, saya merasa senang. Karena mengapa saya merasa senang? Karena orang lain tersebut ada rasa kontribusi juga kepada saya untuk mengucapkan hal terima kasih, yaitu dalam bentuk menghargai saya karena saya telah menolong orang lain, dan juga itu sebagai motivasi saya sendiri agar untuk lebih lagi dalam menolong orang lain. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum Pak, izin mewawancarai mata kuliah kewarganegaraan tentang materi kami tidak pandai berterima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari mahasiswa IAIN. Silakan untuk beberapa pertanyaan diajukan. Satu-satu jawab. Menurut Bapak, mengapa penting untuk menunjukkan rasa terima kasih dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu untuk menunjukkan rasa terima kasih dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk meningkatkan hubungan baik individu, sosial maupun kelompok, untuk memperkuat sosial dan menciptakan suasana yang lebih positif, agar rasa terima kasih juga meningkatkan kesejahteraan emosional bagi pemberi maupun penerima bantuan, untuk mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan yang membantu orang, agar dari ucapan terima kasih bisa memberi hal yang nyaman, hal yang baik untuk yang membantu tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan yang selanjutnya diajukan oleh si wawancara? Pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana Bapak dapat menunjukkan sikap rasa terima kasih kepada orang lain? Anda bisa menunjukkan rasa terima kasih kepada teman, saudara, ataupun guru dengan mengucapkan terima kasih secara langsung, baik melalui tulisan atau surat atau catatan.
memberikan hadiah kecil sebagai tanda penghargaan, tanda terima kasih untuk teman sekelas. Misalkan untuk contoh teman sekelas membantu kita, Anda bisa menunjukkan rasa terima kasih dengan memberi pujian, membantu sesuai yang dibutuhkan untuk yang ingin minta bantuan, dan atau hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Baiklah, itu mungkin jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi. Menurut Bapak, apa sih dampak negatif jika seorang jarang berterima kasih? Ini dampak negatif yang saya ketahui tentang orang yang jarang berterima kasih di saat ia membutuhkan bantuan akan menyebabkan hubungan sosial yang kurang harmonis, meningkatkan rasa yang kurang dihargai terhadap orang yang membantu, dan menciptakan suasana yang negatif. Selain itu dapat mengakibatkan isolasi sosial dan rendahnya kualitas hidup, karena di saat kita membutuhkan bantuan, jikalau kita tidak berterima kasih kepada orang yang membantu kita, akan enggan untuk membantu kembali jikalau kita ingin meminta bantuan atau bekerja sama di masa depan. Baiklah, mungkin itu jawaban yang saya berikan terhadap seseorang yang jarang, dampak negatif terhadap seseorang yang jarang berterima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, untuk selanjutnya, dalam situasi apa menurut Bapak rasa terima kasih sering terlupakan dan bagaimana cara mengatasi? Ketika seseorang menunjukkan rasa terima kasih terhadap orang yang membantu, misalkan melalui ucapan membantu mereka dalam suatu proyek, saya merasa sangat dihargai dan dihormati jikalau mereka mengucapkan terima kasih. Rasa terima kasih tersebut memberikan kebahagiaan dan motivasi untuk terus membantu dan bekerja sama dengan orang lain. Misalkan salah satu contohnya, ini kan pertanyaan di sini, jika seorang tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada seseorang akan mengakibatkan untuk membantu kedepannya akan susah meminta bantuan terhadap orang yang kita ingin bantu. Mungkin itu saja dampak negatif jikalau misalkan kurangnya rasa terima kasih terhadap orang yang membantu kita, akan susah kedepannya ingin minta bantuan. Jadi rasa terima kasih itu sangat penting jikalau kita sudah dibantu atau kita meminta bantuan kepada orang lain, untuk kedepannya agar lebih baik menjaga hubungan sosial individu maupun kelompok tadi ya, agar pertemanan mungkin dari pertemanan sekolah, teman kuliah. Apakah ada pertanyaan selanjutnya mungkin diajukan kepada saudari? Mungkin itu saja pertanyaannya. Baiklah, mungkin itu pertanyaan yang terkait pembahasan dari mahasiswi. Mungkin itu saja yang saya jawab, yang dapat saya jawab. Mungkin ada kurang maupun mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh penutupan. Terima kasih Pak. Menurut Kakak, mengapa penting untuk menunjukkan rasa terima kasih di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut saya menunjukkan rasa syukur itu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama itu dapat membantu untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Nah, ketika kita mengambil waktu untuk menghargai dan mengakui hal-hal yang kita syukuri, itu dapat membantu kita yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepenuhan kita. Yang kedua, itu dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang sekitar. Ya, ketika kita menunjukkan rasa syukur kepada orang lain, itu dapat membantu pada level yang lebih dalam dan membangun rasa persamaan dan penghargaan. Nah, yang ketiga ini itu dapat membantu kita tetap bersyukur bahkan dalam saat-saat sulit.
ketika kita mengambil waktu untuk menghargai hal-hal yang kita miliki, nah itu dapat membantu kita tetap bersyukur, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau kekecewaan secara keseluruhan. Nah, menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita meningkatkan kebahagiaan kita, membangun hubungan yang lebih kuat dan tetap bersyukur. Gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kakak dapat menunjukkan rasa terima kasih kepada dosen atau teman sekelas? Ada beberapa. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Itu salah satu cara paling sederhana dan langsung untuk menunjukkan rasa syukur. Dengan mengucapkan terima kasih ini bisa dilakukan secara mengucapkan kata-kata seperti terima kasih telah membantu saya dengan tugas ini, dan terima kasih telah menjadi teman sekelas yang hebat. Yang kedua itu mengakui mereka. Cara lain untuk menunjukkan rasa syukur adalah dengan rasa syukur mengakui kontribusi mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan publik. Yang ketiga, membantu mereka. Nah, cara ini untuk menunjukkan rasa syukur adalah dengan cara membantu mereka kembali. Yang keempat, menunjukkan apresiasi. Cara ini menunjukkan rasa syukur dengan menunjukkan apresiasi ini bisa dilakukan dengan memberikan hadiah kecil dan melakukan tindakan kecil untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka atas kontribusi mereka. Gitu. Menurut kakak, apa sih dampak negatif jika seseorang itu jarang mengucapkan terima kasih? Dampak negatif itu membuat orang merasa tidak dihargai. Dan ketika seorang tidak mengucapkan terima kasih, itu dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai atau tidak diakui. Ini dapat menyebabkan perasaan kesalahan atau frustasi dan dapat merusak hubungan. Dalam situasi apa sih menurut kakak rasa terima kasih sering terlupakan? Terus bagaimana cara kakak mengatasinya? Dengan cara rasa syukur sering terlupakan dalam situasi di mana seorang mungkin motivasikan sangat sibuk atau stres atau terlalu banyak beban. Nah, ini bisa termasuk saat seorang bekerja di pekerjaan yang menuntut menghadirkan sekolah atau aktivitas yang sibuk, atau menghadapi pribadi seperti masalah kesehatan atau keuangan. Ceritakan sedikit pengalaman kakak ketika seseorang menunjukkan rasa terima kasih kepada kakak, dan bagaimana perasaan kakak pada saat itu. Jadi waktu itu saya pernah lomba di bidang kompetisi esai ilmu. Nah, di saat itu saya berkontribusi untuk ke pihak prodi atau fakultas tarbiyah. Nah, di saat itu saya sangat terima kasih kepada Kapolri bahwa untuk menuju ke sana itu butuh dana, dan dana itu anggaran dari kampus. Nah, di saat itu saya ingin perlu bantuan dari Kapolri untuk dana ini harus cair secepat mungkin. Nah, di saat itu pas benar untuk kompetisi itu pas tanggal 1 Maret itu, alhamdulillah cair dana dengan sesuai dengan harapan. Nah, itu rasa saya syukur itu dengan harapan bisa membuat nama baik kampus. Gitu. Baiklah, itu tadi hasil laporan kewarganegaraan kami tentang tidak pandai berterima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.